warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yakti Handayani, Sarjana Pendidikan, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran UKIN saya di kelas 6, tema 3, subtema 2, pembelajaran 4 yang saya laksanakan di SD Ngagel 02, Kecamatan Dukuseti, Kabupaten Pati. Di sini saya mohon bimbingan dan arahannya kepada dosen penguji dan guru pamong yang akan menilai video pembelajaran UKIN saya. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat ya. Nah, sekarang semangat pembelajaran, berdoa terlebih dahulu ya supaya pembelajaran kita hari ini lancar ya. Ayo Mas Wahid berdoa terlebih dahulu. Bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semua berdiri memberi salam kepada ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Nah, kita sudah berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba dilihat kanan kirinya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Sehat semua berarti ya. Alhamdulillah bisa hadir untuk belajar pagi ini. Nah, untuk kita lebih semangat, kita bernyanyi dulu Hari Merdeka. Semuanya berdiri ya, berdiri sambil diangkat tangannya, dikepalkan yang semangat ya. Ya, satu, dua, tiga. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia.
Berarti kita sudah siap untuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu melalui pengamatan gambar pada tayangan PowerPoint disertai dengan penjelasan guru, peserta didik dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, dengan membaca teks eksplanasi, peserta didik dapat mengumpulkan dan mengelompokkan contoh kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang ketiga, dengan berdiskusi kelompok menggunakan media kartu, peserta didik dapat menganalisis contoh kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, sekarang perhatikan gambar di atas. Ayo, semua melihat gambar Mas Bayu. Lihat gambarnya Mas Bayu. Nah, gambar yang pertama itu gambar apa ya? Membayar pajak tepat waktu. Kalau yang kedua, merawat tanaman atau tumbuhan. Yang ketiga, dari ketiga itu gambar yang sudah kita amati berarti memiliki pertanyaan. Nah, nanti yang bisa menjawab tunjuk jari ya. Nah, gambar yang manakah contoh dari kewajiban sebagai warga negara? Nah, tunjuk jari Mbak Husna apa? Gambar pertama tadi apa Mbak Husna? Membayar pajak tepat waktu. Yang kedua, pintar sekali tadi ya Mbak Husna ya. Apakah kita harus mematuhi kewajiban seperti gambar di atas? Iya. Siapa yang tahu alasannya tunjuk jari? Nah, Mbak Asa. Pintar sekali. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita, kita tidak akan terpenuhi. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi kewajiban kita? Nah, Mbak Tata, kita tidak akan terpenuhi semua. Jika kita ingin mendapatkan hak kita, maka kita harus melakukan kewajiban. Nah, sekarang kemarin kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Sekarang dibuka terlebih dahulu buku paketnya halaman 128 tentang teks eksplanasi. Nah, dibuka terlebih dahulu ya. Sekarang kita bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 ada Mbak Naila, Mas Palik, Mas Kevin, Mbak Tata, dan Mbak Ulan. Kelompok 2 ada Mbak Nada, Mbak Ines, Mbak Niha, dan Mas Irul. Kelompok 3 Mbak Husna, Mbak Alifa, Mbak Asam, Mas Aldo, dan Mbak Bola. Kelompok terakhir kelompok 4, ayo Mbak Najwa, Mbak Alia, Mas Wahyu, Mbak Wafda, dan Mbak Rahma. Terdiri dari 4 kelompok. Selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok tentang bagian-bagian dari teks eksplanasi. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran yang pertama, teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama apa? Yang menutup itu yang penting. Untuk lebih jelasnya kita akan berdiskusi tentang teks eksplanasi. Dikerjakan secara berkelompok. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan didiskusikan teks eksplanasi. Dibaca terlebih dahulu. Setelah itu kalian tentukan mana yang termasuk pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Ayo, boleh mendekat untuk berdiskusi dengan temannya ya. Tulis di situ mana yang termasuk pernyataan umum, mana yang termasuk dengan deret penjelas, tulis mana yang termasuk dengan prestasi.
Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai, boleh dikumpulkan dengan Bu Yeti. Nah, Mama sudah? Nomor 1? Ya, sudah. Nah, Bu Yeti lihat. Nah, dari kelompok 1 sudah bentuk, kelompok 2, dan kelompok 4 nanti hasilnya akan dibagi besok ya. Besoknya yang akan datang. Nah, kita masuk ke materi dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hak adalah coba sebutkan satu contoh hak kita sebagai warga negara, Mbak Tata. Coba yang kedua, hak kita sebagai warga negara, Mbak Ines, apa baca? Hak mendapat keadaan yang layak. Yang ketiga coba bahasa upaya membela negara. Nah, selanjutnya yaitu dilihat gambarnya. Itu ada gambar hak kita sebagai warga negara. Yang pertama gambar apa? Yang kedua, yang ketiga, mendapat lingkungan yang nyaman, bersih dan sehat. Itu adalah hak kita sebagai warga negara. Yang keempat bahasa itu apa? Yang memeluk agama sesuai kepercayaan kita. Bebas memeluk agama kita, itu adalah hak kita sebagai warga negara. Tapi kita tidak boleh saling bertengkar dengan agama yang berbeda. Selanjutnya apa? Mendapatkan hak hidup. Seperti kalian saat ini, itu kalian sudah mendapatkan hak pendidikan. Selanjutnya kewajiban adalah contohnya yang pertama terus sekali itu adalah kewajiban dan cabang dari kewajiban. Jika kita menginginkan hak kita terpenuhi, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita. Sudah melaksanakan kewajiban? Sudah terjadi. Nah, sudah melaksanakan kewajiban. Selanjutnya, nah, tanggung jawab adalah kita juga selain mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban, juga harus melaksanakan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab sebagai warga negara yang pertama apa? Melaksanakan kewajiban membayar pajak, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, dan budaya, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Nah, itu adalah contoh dari tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, sekarang itu ada gambar. Kita harus saling bertoleransi antar umat beragama. Membersihkan desa atau membersihkan lingkungan juga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Membayar pajak. Nah, siapa yang di rumah orang tuanya sudah membayar pajak semua?
Sudah semua? Berarti kalian juga sudah ikut bertanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab melalui tes eksplanasi. Nanti Bu Yeti bagikan tes eksplanasi, lalu papan pintar dan kartu hak, kewajiban dan tanggung jawab. Masing-masing kelompok nanti mendapatkan satu tes eksplanasi, papan pintar dan kartunya. Nanti kalian diskusikan bersama. Nah ini Bu Yeti bagi tes eksplanasinya. Mencari hak, tanggung jawab dan kewajiban itu di tes eksplanasi. Nah silakan, ini untuk kelompok 1. Boleh diambil papannya untuk kelompok 1. Nah ambil. Dan kartu-kartunya. Ini untuk kelompok 2. Ada yang mengambil juga papannya. Kelompok 3. Nah, dan kelompok 4. Selain berdiskusi di papan pintar, ditempelkan juga menulis di lembar kerja peserta didik ya. Ditulis di sini hasil diskusinya. Nah, ditulis di sini hasil diskusinya. Ada yang menulis, ada yang menempel, dan ada yang mencari di tes eksplanasi. Ayo Mas Fali berdiskusi. Mas Kevin, ayo. Ada yang menulis di situ ya. Nah, ayo dicari. Ada yang menulis sudah, tulis nama kelompoknya. Dicari sesuai teks eksplanasinya. Dibaca teks eksplanasinya lalu dicari mana yang termasuk hak, mana termasuk kewajiban, dan mana yang termasuk tanggung jawab. Jangan sampai salah. Nah, ayo. Kelompok 4 ada kesulitan? Iya. Kelompok 1 ada kesulitan? Iya. Dibaca teks eksplanasinya ya, dicari di sini. Tulis. Sudah semua ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kalian presentasikan ke depan kelas. Sekarang yang ingin berpresentasi pertama, kelompok 3 terlebih dahulu ya, semuanya maju ke depan. Nah, ada yang memegang papan, ada yang membaca. Nah, sebentar. Sebelumnya nanti yang memberikan tanggapan kepada kelompok 3 adalah kelompok 1. Kelompok 1 dan yang lainnya mengamati temannya. Nah, mengamati temannya ya. Apakah sudah benar? Apa masih ada yang salah? Coba dibacakan. Jelas? Mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, memeluk agama sesuai ajarannya, mendapatkan tempat yang layak, kewajiban, tertib membayar pajak, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab, menjaga keamanan lingkungan, menjaga sumber daya alam sesuai kebutuhan, saling bergotong royong. Bagaimana? Sudah benar untuk kelompok 1? Tidak tanggapi? Sudah. Haknya sudah benar semua? Kewajibannya? Tanggung jawabnya? Nah, kalau sudah semua, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, sebelum duduk, Bu Yeti memiliki reward ya, karena sudah berhasil menjawab, berdiskusi bersama dan menjawab hak, kewajiban dan tanggung jawab dengan benar. Ini Mas Abdul. Sekarang diangkat ribetnya. Nah, nanti juga semuanya yang sudah berdiskusi dengan baik, semangat, juga akan mendapatkan reward. Nah, sekarang boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompok berapa?
dan mendapatkan reward dari Bu Yekti. Nah, ini Mas Birul. Coba diangkat rewardnya. Nah, tepuk tangan buat kelompok. Nah, diskusi dengan baik. Sekarang kita membuat laporan hasil diskusi secara sederhana. Ya semua, kelompok. Ayo dikerjakan secara individu. Ayo dikerjakan. Ya, kurang buat badannya. Ya. Yuk. Silakan dikerjakan. Ya, secara individu. Kerjakan secara individu. Ada Bu. Nah, dikumpulkan berkelompok ya, nanti dijamin. Nah, kelompok 2 sudah semua? Enggak usah, kelompok 2. Nah, kelompok 3 sudah semua? Mas Abdul sudah ini? Ya, kewajiban dan tanggung jawab itu ada contoh-contoh gambarnya, itu akan kita evaluasi ya. Evaluasinya dikerjakan berkelompok apa individu? Dikerjakan secara individu, secara sendiri-sendiri ya. Nah, ini untuk kelompok 1 kerjakan sendiri, dikasih nama, tanggal ya, dibagikan ya satu-satu. Yang satu-satu ya. Tidak. Siapa yang sudah selesai terlebih dahulu ya? Mas Aldo yang selesai terlebih dahulu boleh ke depan. Yang selesai terlebih dahulu nanti akan bermain game atau kuis bersama Bu Yekti tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sebelum main game kita cocokkan dulu punyanya Mas Aldo. Lihat terlebih dahulu apakah sudah benar atau masih ada yang salah. Nah, dilihat terlebih dahulu. Nah, sudah benar semua. Mas Aldo boleh bermain game ya. Bermain game ball ya. Mas Aldo nanti mencari tikus dengan jawaban yang benar. Ayo coba cari hak, kewajiban dan tanggung jawab dengan permainan ini. Jangan cari tikus yang salah, tapi pukul tikus yang benar. Ayo Mas Aldo bisa dimainkan. Nah, yang lainnya juga boleh mengarahkan ya. Ayo, saatnya diarahkan ya temannya. Ayo, lihat Bu. Nah, waktunya habis. Berapa skornya? 9. Nah, teman-teman berapa bagian tadi teks eksplorasi? 3. Benar sekali. Nah, sekarang Bu Yekti mau bertanya, apa yang paling kalian suka pada hari ini, Mbak Usna? Yang keras apa? Dapat melihat gambar. Kalau Mas Aldo? Dapat bermain game. Mas Falik apa? Apa? Bermain game? Ya, bermain game. Mas Wahyu apa? Belajar tentang evaluasi. Jadi Mas Wahyu itu suka sekali evaluasi ya, pintar sekali loh, hebat loh. Mas Kevin apa? Suka apa? Mendapatkan reward. Iya. Nah, kegiatan kita hari ini sudah selesai dan kegiatan kita yang akan datang yaitu kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, anak-anak coba didengarkan ya. Kita sebagai apa? Siswa harus rajin belajar.
dan tanggung jawab kita. Nah, selesai pembelajaran. Sekarang boleh berkemas terlebih dahulu. Ayo dikemasi bukunya. Papan pintarnya disimpan di meja terlebih dahulu ya. Papan pintarnya ditaruh meja. Nah, boleh berkemas. Sudah selesai berkemasnya? Papan pintarnya ditaruh situ dulu. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu.